Kenapa Anies Baswedan yang sangat diuntungkan dengan deklarasi Prabowo mau maju 2029 menjadi presiden? Ini kan aneh. Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam pemilihan umum presiden 2029 yang akan datang kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PEN Ufuk dimanapun berada, KLB Kongres Luar Biasa Partai Gerindra secara resmi mengusung kembali Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden di tahun 2029 mendatang. Tentu ini sangat disayangkan dan itulah mengapa publik merespon ini dengan banyak tanggapan karena baru 100 hari lebih Prabowo Subianto bekerja sebagai presiden Indonesia. Nah, yang menarik di sini justru dengan dicalonkannya kembali Prabowo Subianto di 2029, nama Anies Baswedan justru lebih digaungkan, lebih ramai diperbincangkan untuk maju berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Tentu ini tanpa alasan karena Pak Anies adalah sosok yang jujur, bersih, dan untuk bagaimana selanjutnya kita langsung saja dengarkan analisa yang menarik berikut ini. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Salam logika. Kerja belum genap 4 bulan, belum ada prestasi, belum ada tapak jalan menuju pemerintahan yang benar, tapi sudah ambisi maju Pilpres di 2029. Tujuan pegang kekuasaan di pemerintahan bukan untuk melayani, tapi untuk berkuasa selama 10 tahun. Pede amat, Pak. Belajar dari mana? Serasa negara milik keluarganya. Kenapa saya katakan Prabowo ini makan buah simalakama? Begitu diumumkannya sekarang. Menurut Burhanuddin Muntadi ini terlalu cepat. Prabowo mengumumkan tergopo-gopo. Apalagi itu di Kongres Gerindra yang kita ketahui kemarin itu Kongres luar biasa. Kongres yang tidak seharusnya buru-buru mengumumkan Prabowo untuk maju 2029. Di sini akan kita lihat buah simalakama bagi Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan, yang lain kan bisa mencalonkan juga karena presiden threshold kan sekarang 0%. Ini akan kita ulah. Ada video-video dari Adi Prayitno, kemudian dari yang lainnya yang akan saya kutipkan kepada kawan-kawan yang menjelaskan posisi Anies itu. Kalau orang pernah berjudi, jangan sampai kawan-kawan ini banyak berjudi ya. Dalam judi itu ada namanya coki dua nokang. Dimanapun posisi Anies sekarang, baik ditarik Prabowo ke dalam, yang harus dilakukan oleh Prabowo kalau tidak menjadi lawan yang tanding yang sangat kuat bagi Prabowo nanti. Atau Anies Baswedan di luar pemerintahan, itu pun menjadi batu penghalang bagi Prabowo untuk maju 2029. Ini yang akan saya terangkan kepada kawan-kawan. Makanya gembira sangat para pendukung Anies Baswedan saat ini. Prabowo yang mengumumkan mau maju 2029, Anies Baswedan yang untung. Itu kan aneh. Mari kita mulai dari awal di sini. Luar biasa Partai Gerindra yang digelar dadakan di tengah-tengah gelaran Rapimnas meminta Prabowo Subianto maju sebagai Capres 2029 mendatang. Meski baru menjabat 4 bulan, mengapa Gerindra sudah mendorong Prabowo untuk nyapres? Tak ada pembicaraan yang mengarah pada pencapresan 2029, Bang Idrus? Nah, dan yang kedua adalah keputusan, dan saya kira ini terkait dengan materi dibicarakan Mbak Silvi, adalah aspirasi Kongres Luar Biasa mencalonkan kembali Pak Prabowo pada pemilu 2029-34 yang akan datang. Itu menatap perjalanan politik di 5 tahun yang akan datang, ini ibarat seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Artinya kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo satu sisi itu menunjukkan Prabowo sebagai presiden, tapi pada saat yang bersamaan dengan adanya deklarasi ini mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden di 2024, publik akan terkonfirmasi bahwa pada saat yang bersamaan Prabowo adalah sosok calon presiden untuk 2029 dan 5 tahun yang akan datang. Dengan kata lain, apakah ini sebetulnya strategi untuk mengunci dukungan parpol-parpol di Kimples untuk tetap bersama dengan Pak Prabowo di 2029, sekaligus untuk mengetes juga siapa parpol yang betul-betul loyal dengan Pak Prabowo?
Ya, itu tidak bisa dibantah, Zilvia. Makanya ketika disinggung oleh Bang Idrus soal adanya keinginan koalisi permanen, itu kan menjadi penegas bahwa partai-partai pendukung Prabowo Subianto hari ini, minus PDIP tentu saja, itu diharapkan pasca 2029, itu kan masih tetap bekerja sama. Dengan harapan tentu tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang diusung oleh koalisi permanen hari ini. Ya, Jadi tujuan Prabowo sekarang ini mendeklarasikan dirinya maju di 2029 adalah untuk mensolidkan dukungan koalisi Indonesia Maju ini supaya tidak beralih ke lain hati. Dan menurut analisa politik, tak mungkin mereka itu akan berpaling dari Prabowo. Karena analisanya berdasarkan begini kawan-kawan. Kita tahu Anies Baswedan pun pernah mengatakan partai mana yang tak tersandera. Dan itu terbukti sekarang. Dan Adi Praetno mengatakan ada PDIP yang di luar, kan itu dikatakan oleh Adi Praetno. Apakah PDIP akan mencalonkan? PDIP mungkin tidak mencalonkan ke Anies Baswedan kalau tidak terpaksa. Terbukti pada waktu Pilkada Jakarta kita tahu menghindar dari Anies Baswedan PDIP. Megawati tidak mau mencalonkan Anies Baswedan. Tapi menurut Adi Praetno kerja-kerja politik, ingat kerja-kerja politik ke depannya koalisi Indonesia Maju adalah untuk mencalonkan Prabowo. Dalam arti yang lain, calon tunggal untuk Prabowo. Dalam arti lain, calon-calon yang selain dari Prabowo akan ditumbangkan secara kerja-kerja politik. Kalau bisa Prabowo melawan calon seperti Jakarta, calon boneka. Itulah kira-kira dalam arti kasarnya. Analisa tidak tinggi politik. Artinya jangan coba-coba melawan Prabowo kalau tak berani kalah. Kalau tak berani. Nah, begitu juga dengan PDIP. PDIP tak akan, menurut analisa tingkat tinggi, tak akan berani melawan Prabowo di 2029. Karena apa? Berdasarkan kata-kata Anies Baswedan, partai politik mana yang tidak tersandera? Sekarang Hasto tersangka di KPK. Yang bisa mengarah-arah ke ketua umumnya, bisa mengarah-arah ke partainya semua. Apa artinya? Mereka harus tunduk nantinya juga ke koalisi Indonesia Maju. Itu satu. Tapi kenapa Anies yang diuntungkan di sini? Ya karena Anies satu-satunya yang berani, satu-satunya yang tak ada tersandera. Anies satu-satunya penjabat atau tokoh politik sekarang yang tidak tersandera. Makanya Anies Baswedan lah satu-satunya menurut Adi Praetno yang berani menantang Prabowo. Ini di antara begitu banyak partai politik yang sudah langganan ikut pemilu, rasa-rasanya cuman PDIP dan mungkin non-partai politik Anies Baswedan yang paling siap untuk menantang Prabowo di Pilpres yang akan datang. Oke, sekarang kita sudah mengerti politik, elit-elit politik yang cuma nanti bisa berhadapan. Cuma Anies Baswedan dengan Prabowo. Dan tentu saja Prabowo tak mau melawan Anies Baswedan. Karena ini lawan seimbang, bahkan mungkin lebih tangguh dari dia nantinya di mata publik. Karena dengan diumumkannya Prabowo maju di 2029, sementara tokoh atau elit-elit politik yang lain tak berani menantang Prabowo. Kan itu dikatakan oleh Adi Praetno. Dan menurut kita, karena ada politik sandera tadi. Oke, Prabowo kalau ingin menang melawan Anies Baswedan, ada dua macam cara sebenarnya sama dia. Pertama, tumbangkan Anies Baswedan dari segi kapabilitas, dari segi nama baik. Tapi itu sulit dilakukan. Karena Anies Baswedan di mata publik sudah menjadi sosok yang clean, sosok yang bersih, anti korupsi, dan track rekornya sangat bagus. Kalau dibiarkan Anies di luar, Prabowo berbahaya. Lawan tanding yang mungkin saja tak kuat Prabowo melawannya. Itu buah simalangkama yang saya katakan. Jadi bumerang sama Prabowo. Kalau Anies Baswedan ditarik ke dalam, lebih berbahaya lagi. Kerja-kerja Anies sudah terbukti kemarin itu masalah-masalah yang di Jakarta dengan reklamasi pantai dan tanpa ada korupsi, bahkan membangun Jakarta International Stadium, bahkan mencabut izin reklamasi pantai dan terselip di hati rakyat. Tapi persoalannya sekarang Prabowo butuh Anies Baswedan menyelesaikan masalah-masalah di nasional ini. Ini yang saya katakan buah simalangkama kepada Prabowo. Kalau dia tarik Anies Baswedan, kemungkinannya dua. Dia tarik masuk pemerintahan untuk membantu dia sebagai presiden. Dan nanti di 2029 akan berlawanan dengan dia. Akan sulit. Karena begini, kalau Anies ditarik menjadi bagian dari Prabowo dan sanggup dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sekarang notabene sulit bagi Prabowo untuk menyelesaikannya. Karena dia dibayangi oleh menteri-menteri dari pihak sana yang ternyata bukan pro rakyat. Bahlil misalnya, Sri Mulyani misalnya. Bahlil dengan gas LPG. Kemudian Pagar Laut, Menteri KKP-nya melawan dia. Yang ternyata tidak berpihak kepada pro dengan rakyat. Kalau Prabowo meneruskan kebijaksanaannya seperti Sri Mulyani, Bahlil, kemudian Menteri KKP, Pagar Laut, tidak selesai, citra Prabowo jelek di mata masyarakat. Artinya kalau Anies Baswedan di luar, Anies lah yang menjadi naik namanya di pamornya oleh rakyat. Kalau 2029 diadakan Pilpres nanti, Anies Baswedan tentu saja menang melawan Prabowo yang citranya di pemerintahan makin buruk karena masalah-masalah tadi. Belum lagi penegakan hukum. Itu sebuah simalangkama kalau Anies Baswedan dibiarkan di luar. Kalau ditarik ke dalam, bisa-bisa juga Anies Baswedan menyelesaikan masalah ini. Pemerintahan Prabowo jadi cemerlang. Karena Anies berhasil
menarik hati masyarakat, menyelesaikan masalah-masalah di pemerintahan untuk membantu Prabowo seperti di Jakarta dia melaksanakan pemerintahan kemarin. Tapi bisa juga artinya nama pemerintahan Prabowo naik, cemerlang, pro rakyat, rakyat simpati. Tapi ingat, rakyat tentu melihat Anies Baswedan lah yang membantu Prabowo notabene-nya seperti itu. Itu yang saya katakan buah simalakama kepada Prabowo, ditarik, dimakan, bapak mati, tak dimakan, ibu mati. Dibiarkan Anies di luar pemerintahan, namanya makin cemerlang, pemerintahan makin bobrok. Kalau ditarik Anies Baswedan ke dalam pemerintahan, selesai, nama nama Prabowo naik, cemerlang. Karena berhasil membuat kebijaksanaan yang pro rakyat. Tapi rakyat kan sekarang sudah melihat, oh itu bukan kerja Prabowo, itu kerja Anies Baswedan. Prabowo makan buah simalakama dengan Anies Baswedan karena satu-satunya orang yang berani menantang Prabowo untuk 2029 karena berbagai alasan. Kalau Anies Baswedan mau di dalam pemerintahan, mau di luar pemerintahan, untung. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Jadi apa hasilnya, Bos? Apa pelaku sesungguhnya kasus KM50 sudah ditangkap? Kasus Wiji Tuku, apakah pelakunya sudah ditangkap? Kriminalisasi Tom Lembong, para bandar judi online, apakah sudah pada ditangkap? Pagar laut, PIK 2 yang di PSN-kan, IKN yang terindikasi mangkrak, lalu bagaimana nasib para guru honorer? Makan gaji gratis yang dilematis, antara terhenti atau dilanjutkan? Jadi apa hasilnya, Bos? Ya, memang Kongres Partai Gerindra ini cukup mengejutkan dan inilah yang banyak mendapat tanggapan dari pengamat politik dan juga publik di tanah air karena terlalu terburu-buru ya dipandang seperti itu. Dengan 100 hari kerja Presiden Prabowo di periode pertama ini langsung mengirim sinyal dan seluruh kader Partai Gerindra mengusung secara sepakat aklamasi untuk Prabowo menatap Pilpres 2029. Seharusnya lebih saja membuktikan kerja-kerjanya, janji-janji kampanyenya, dan tidak dipandang membuat kegaduhan di awal seperti ini dengan mengusung kembali Prabowo Subianto. Dan kita mendengarkan tadi sebuah analisa bagaimana sosok Pak Anies Baswedan muncul untuk menjadi lawan tanding nanti untuk menjadi penantang Presiden Prabowo di dalam kontestasi Pilpres di tahun 2029. Memang sosok Pak Anies Baswedan dalam konteks politik tanah air nasional tidak bisa lepas sejak beliau menjadi Gubernur Jakarta sampai hari ini, dan saya rasa seterusnya publik sangat yakin beliau punya kapabilitas, etikabilitas dan juga kapasitas yang sangat mumpuni dan tak perlu diragukan sebagai sosok yang dipercaya dan diyakini akan mampu menghadirkan sebuah hal-hal baru di dalam gerakan perubahan untuk Indonesia. Dan apa yang telah diumumkan oleh Partai Gerindra ini itu adalah sebuah dinamika politik, dan meskipun dipandang sebagai terburu-buru karena baru 100 hari kerja Pak Prabowo lebih, untuk seharusnya butuh pembuktian lebih awal dulu apa janji kampanye yang telah tercapai. Dan sejauh ini yang kita ketahui baru sebatas memberikan program makan bergizi gratis, itu pun belum menyentuh seluruh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Apalagi baru-baru ini juga dengan pemangkasan anggaran termasuk di Kementerian Pendidikan, Pak Prabowo disorot tajam oleh publik karena dengan alasan efisiensi anggaran, tapi Kementerian Pendidikan pun juga ikut dipangkas. Nah, seharusnya anggaran pendidikan ini lebih dimaksimalkan, ditambah untuk mencetak generasi-generasi yang lebih berkualitas, cerdas, dan juga punya daya saing internasional. Dan disinilah perbedaannya jika kita melihat dengan sosok Anies Baswedan dengan track record beliau dan rekam jejak beliau selama menjadi gubernur. Memang Pak Anies ini sosok yang sangat berintegritas. Namun apapun itu, keputusan Partai Gerindra tentu membaca dinamika politik hari ini dan juga feeling untuk bagaimana menghadapi Pilpres di 2029. Tentu pembacaan politik punya pembacaan politik yang sudah dikalkulasi secara matang sehingga mengumumkan kebijakan keputusan bahwa Prabowo akan dimajukan kembali di 2029 mendatang sebagai calon presiden Indonesia. Sekian, terima kasih.